Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dalam pembelajaran dalam keluarga tentang hukum bacaan ilmu tajwid. Kemarin kita membahas tentang idhar, hukum bacaan nun mati dan tanwin tentang idhar. Yang akan kita pelajari hari ini yaitu yang kedua tentang idgham. Hukum bacaan nun mati dan tanwin yang kedua yaitu tentang idgham. Apa itu idgham? Ya. Idgham salah. Ya. Idgham itu memasukkan. Memasukkan yang mana? Kita ketahui dulu bahwa idgham ini terbagi menjadi dua. Ya. Idgham ini terbagi menjadi dua. Yang pertama disebut idgham bigunna. Ya. Yang pertama disebut idgham bigunna. Yang kedua idgham bila gunna. Bila gunna. Oh iya Pak, apa itu idgham biguna itu? Baik, kita terangkan ya. Idgham bigunna dan idgham bila gunna. Tadi apa itu idgham teh? Memasukkan bigunna dengan dengung, ya. Dengan dengung. Yang kedua bila gunna tanpa dengung. Baik, kita terangkan tadi apa yang dimaksud dengan idgham bigunna dan idgham bila guna. Kita ketahui dulu hurufnya. Idgham bila guna hurufnya ada 3. Salah. Ada 5. Salah. Ada berapa? Ada 6. 4. Yaitu ya, nun, mim, dan waw. Sedangkan huruf idgham bila guna ada 6. salah. Ada 5. 2. Yaitu lam dan ro. Rumusnya sama seperti yang terdahulu tentang idhar. Karena kita sedang menerangkan hukum bacaan nun mati dan tanwin, maka rumusnya juga apabila kalimat pertamanya berakhiran nun mati atau tanwin patah, tanwin kasroh, ataupun tanwin doma. Jadi Nun mati idgham biguna dan bila guna rumusnya sama dengan hukum bacaan terdahulu yaitu idhar. Yaitu apabila ada nun mati kalimat pertamanya atau tanwin patah, tanwin kasroh, tanwin doma. Sama ini juga ya. Apabila kalimat pertamanya ada nun mati atau tanwin patah, tanwin kasroh, tanwin doma, ketemu dengan huruf yang 4 ini, ya, nun, mim, waw. Apabila kalimat pertamanya ada nun mati atau tanwin ketemu dengan huruf ya, nun, mim, waw atau disebut dengan yanmu, maka disebut
idgham bi gunnah. Dibacanya dengan dengung. Contohnya di mana, Pak? Baik, sebelum ke contoh, Ya. tadi yang kedua belum jelaskan idgham bila gunnah. Nah, disebut idgham bila gunnah itu apabila kalimat pertamanya berakhiran nun mati atau tanwin, baik tanwin patah, tanwin kasroh maupun tanwin domah, bertemu dengan lam dan ro, maka disebut idgham bila gunnah. Dibacanya tadi idgham artinya dimasukkan bila gunnah tanpa dengung. Bagaimana maksudnya dimasukkan tuh? Yang apa yang dimasukkan tuh? Ya, huruf. Ya. Yang dimasukkan itu adalah bunyi nun. Nun akhirnya n. Bunyi an, m. Ya. In, n. N. Un, N. n. Nah, bunyi n ini yang dimasukkan itu, yang diidghamkan itu kemana? Ke huruf yang dijumpainya, yang ditemuinya, ya, dan menjadi berubah bunyi. Ini apabila kalimat pertama ada nun mati misalkan, ya, ketemu iya, maka bunyi n ini berubah ke kalimat yang berikutnya jadi y. Sama yang lainnya juga, bunyi n ini berubah apabila ketemu dengan n. Kalau ini nun, ya, jadi tetap n. Nanti penjelasannya. Berikutnya apabila bunyi n ini bertemu dengan kalimat yang kedua yang berawalan mim, maka n ini diidghamkan, dimasukkan ke bunyi huruf berikutnya. Begitu. Baik, kita terapkan dengan contoh kalimat yang pertama, idgham bi gunnah. Pertama kalimat nun mati dulu, ya, berakhiran nun mati dulu. Man bertemu dengan Ya. huruf ya. Nah, contohnya yaitu nih, yang disebut idgham bi gunnah itu apabila kalimat pertamanya, kita contohnya nun mati, yaitu man, ketemu iya. Contohnya ini ditulisnya man yakulu, karena ini nun mati bertemu dengan huruf ya, maka diidghamkan, dimasukkan. Mana yang dimasukkan itu? Huruf ya-nya. Bunyinya. Bunyinya. Kalau hurufnya, tulisannya tetap man yakulu, tapi yang berubah itu adalah bunyi bacaannya. Ini dimasukkan bunyi n ini ke iya, jadi dibacanya mayyakulu gitu. Jadi nun mati ini diidghamkan ke iya, maka berubah bunyi jadi mayyakulu gitu. Kalau ada tasdidnya gimana? Kalau itu betul, ya. Patokannya kita tidak melihat tasdid, bukan tajwid, ya, tasdid. Tuh. Kalau dalam Quran Indonesia biasanya suka ada tasdid. Tasdid ini penguat supaya bunyi n ini dimasukkan ke ya. Tapi kalau kita tahu patokannya apabila nun mati ketemu iya,
ini berarti namanya idgham bi gunnah, memasukkan bunyi n ke bunyi ya dengan dengung gitu ya. Yang kedua, contoh nun mati lagi. Kalimat pertamanya man ya, ketemu dengan nun ya. Ketemu dengan nun. Nah, ini ada dua sebutan ya, bisa ada dua sebutan ya, yaitu contohnya nun mati yang bertemu dengan nun nih ya. Nah, ini nun mati ketemu dengan nun. Ini diidghamkan, dimasukkan, tetapi ke huruf yang sejenis. Maka bunyi n-nya tidak berubah, tetapi menjadi double. Tapi itu cara bacanya panjang atau gimana? Nah, bacanya jadi panjang ya, karena n-nya, nun-nya double, ada dua. Jadi dibacanya min nutfatin, min. Nah, gitu, udah panjang. Nah, ini bisa disebut juga idgham mutamatsilain. Yang disebut idgham mimi bukan? Kalau idgham mimi itu mim ketemu mim. Kalau sejenis ini ya disebut idgham mutamatsilain juga, cuma karena hurufnya sama, sejenis ya, sama. Bisa tapi karena ini dalam hukum nun mati dan tanwin, maka ini lebih dekatnya disebut idgham bi gunnah. Selanjutnya mim ya, contoh mim ya, sama kalimat pertamanya man ketemu mim. Nah, gimana contohnya ya? Contohnya nih, min. Nah, kalimat pertamanya min. Biasanya dalam Al-Quran suka dikasih tanda penguat, yaitu pakai tasydid ya, artinya maksudnya ini diidghamkan ke huruf berikutnya. Mim. Nah, ini ya, tadi idgham itu memasukkan mana? Bunyi n ke bunyi huruf kalimat yang kedua, huruf pertamanya. Jadi disebut idgham bi gunnah, itu memasukkan bunyi nun ke mim. Jadi dibacanya bukan min mislihi, tapi mim mislih gitu ya. Itu maksudnya idghamkan tuh. Tulisannya tetap, bacaannya berubah tuh. Paham ya? Siap, paham. Satu lagi, tetap kalimat pertamanya man, karena contohnya nun mati ya. Kita memakai contohnya pertama nun mati. Satu lagi ketemu waw ya. Ini merupakan huruf idgham bi gunnah yang keempat. Contohnya kalimat pertamanya min, kedua nah ini ya, kalimat keduanya waro. Ini nun mati bertemu dengan wau, maka bunyi n-nya ini hilang, dimasukkan ke bunyi
Wau. Wa. Jadi miwaro. Begitu. Ya, yang dimaksud miwaro itu. Ya, berubah bunyi n-nya hilang. Jadi nunnya hilang ya. Bunyi n-nya hilang, nunnya bunyinya ya, kawas, bukan kalimatnya, bukan hurufnya yang hilang, tapi bunyi kalimatnya ya. Nah itu, ini nun mati ketemu huruf idgham bigunah yang 4. Oh, iya. Nah sekarang contoh tanwin ya. Tanwin, bebas tanwin akan ada 3 ya. Ya. Mau tanwin patah, tanwin kasroh ataupun tanwin doma ya. Baik, kita contoh tanwinnya yang belum ya. Kita satu aja ambil contoh tanwin yang ketemu salah satu huruf idgham bigunah ya. Kita memakai Nah, kita contohnya satu aja memakai tanwin kasroh. Yauma idzin ya. Yauma idzin. Ya. Ketemu salah satu huruf idgham bigunah. Kita pakai contohnya ya. Nah, mana yang disebut dengan idgham bigunah itu? Yau. Salah. Oh. Ini tadi kan contohnya tanwin. Oh iya. Ya, kita contohnya pakai tanwin JR. Tanwin kasroh. Oh. Ya, tanwin kasroh menghadapi atau bertemu dengan iya. Disebut idgham bigunah. Idgham memasukkan gunah dengan dengung, yaitu bunyi n ini n-nya ini diidghamkan ke bunyi iya. Yauma idzin. Jadi hilang bunyi bacaannya. Oh. Ya. Jadi bacana yauma idzin. Oh, pakai. Jadi iya ya maksudnya. Iya. Jadi kan tadi idgham memasukkan mana? N ini ketemu dengan iya. Jadi bunyi N hilang berubah menjadi bunyi iya. Jadi bacanya yauma idzin yasdur. Gitu. Cukup satu aja contohnya ya tentang idgham bigunah. Ya. Dah. Nah, Tapi sama kan sama kayak gitu contoh-contohnya. patokannya seperti yang tadi ya. Apabila nun mati atau tanwin ya ketemu salah satu huruf idgham bigunah ini. Oh, iya ngerti. Ya. Kalau kita lihat di Al-Qur'an, apabila ada kalimat pertamanya berakhiran nun mati atau berakhiran tanwin, ini contohnya tanwin JR, ketemu kalimat yang berikutnya yang berawalan huruf salah satu ini, maka itu disebut idgham bigunah. Paham? Baik, berikutnya contoh yang kedua, idgham bila gunnah, memasukkan tanpa dengan dengung. Hurufnya itu ada 2, lam dan ro. Rumusnya juga sama ya, karena kita sedang membahas tentang hukum bacaan nun mati dan tanwin, maka kalimat pertamanya berakhiran nun mati atau tanwin patah, tanwin kasroh ataupun tanwin doma ketemu dengan lam atau ro, gitu ya. Contohnya nun mati min ya, min ini nun mati, ini rumusnya
Karena kita sedang membahas tentang hukum bacaan nun mati Ya. dan tanwin. Kita contohnya satu nun mati, min kalimat pertamanya. Kalimat keduanya ketemu dengan lam. Nah, ini nun mati ketemu lam, maka disebutnya idgham bila gunnah karena lam masuk huruf idgham bila gunnah, begitu ya. Maka dibacanya jelas mil ladunka gitu. Sama seperti yang ini, bunyi idgham itu memasukkan bunyi n ini dimasukkan ke bunyi l lam. Jadi jangan dibaca min ladunka tapi mil ladunka. Mil ladunka. Berubah ya, hilang bunyinya, bukan hilang tulisannya. Tulisannya tetap tapi bacaannya yang berubah. Contoh yang kedua yang ketemu ro ya. Contoh nun mati lagi ya. Min kalimat pertamanya min. Di sini ada kalimat keduanya rabbihim. Ini tulisannya min rabbihim. Tetapi karena di sini ada nun mati bertemu dengan ro, maka bunyi nun ini diidghamkan, dimasukkan ke bunyi ro. Jadi dibacanya jangan min rabbihim tapi mir rabbihim. Nah gitu. Jelas ya? Jelas. Nah, mungkin segitu dulu ya. Ya. Pertemuan kali ini semoga bermanfaat terutama untuk keluarga kita. Amin. Dan oleh yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Waalaikumsalam. lebih jelasnya kita bertemu lagi di episode